This is Asus VivoBook 13 Slate OLED. Yo, welcome, yo. Hai Apple Friend, ini adalah Asus VivoBook 13 Slate OLED. Jadi ini laptop dari Asus, harganya 9 juta. Ini dia 2-in-1, jadi bisa digunakan sebagai tablet dan juga touchscreen. Dia ada special edition juga yang Stephen Harrington yang ada stikernya, cuma ini yang versi biasa karena yang Stephen Harrington kemarin cari limited edition, susah carinya dan stoknya di Asus habis. Jadi kita beli unit yang biasa. Ini 2-in-1 pertama yang mengusung unibody yang baik dan juga spesifikasi yang mumpuni. Biasanya kan kalau misalnya 2-in-1 itu mainnya di kelas-kelas menengah atau kelas-kelas yang tinggi banget. Ini adalah salah satu yang main di kelas middle yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk kerja dan segala macamnya. Nanti kita lihat isi di dalam kotaknya apa dan bagaimana kualitas barangnya. Jadi ini kotaknya ya, di depannya ada tulisan Wow the World, aksen begini, lalu ada Asus VivoBook. Di sampingnya kita bisa lihat di sini tipenya kalau Asus Slate 13 Slate OLED ini adalah T3300K. Ini ada serial numbernya, pin dan segala macamnya. Lalu di belakangnya di sini ada spesifikasinya. Ini ID plus color 2K black, LCD 13,3 inch, dia OLED, sudah Full HD. Dia jadi kualitasnya layarnya sudah OLED ya. Lalu VRAM-nya tidak ada, CPU Intel N6000. Harddisknya tidak ada, menggunakan SSD 256, lalu RAM-nya DDR4 8GB, sudah VLAN, USB 3, dan semuanya di sini. Di sampingnya lagi kosong, hanya logo Asus saja. Langsung aja kita buka. Jadi di dalamnya kita dapat sebuah bag ya. Ini carrying case bag. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya. Lalu di sini laptopnya. Nanti kita buka dulu yang kotak kecilnya. Di sini isinya adalah charger. Jadi ini chargernya. Kita lihat dia chargernya USB-C ya. Nah, jadi dia chargernya USB-C, tidak copotan USB, langsung nancap di adaptornya. Dia outputnya adalah 5 volt, 3 ampere, 65 watt ini, 65 watt ini bawah sini. 10 volt, 3 ampere, 10 volt, 3 ampere, 2 volt, 65 watt. Ini 65 watt ya. Seperti biasa bentuknya chargernya ini tipikal Asus, kotak begini. Langsung aja kita buka. Ada apa yang ada di sini? Laptopnya. Kita slide ya. Di atasnya ada ini semacam pelindungnya supaya tidak rusak pada saat pengiriman atau apa. Lalu ini adalah stand yang bisa kita pasang nantinya untuk memberdirikan laptopnya. Tapi nanti kita coba bagaimana memasang ini.
Di dalam sini dia dengan pelindungnya adalah layarnya. Oh, keyboardnya. Jadi ini keyboardnya. Keyboardnya ini enteng banget ya teman-teman. Tipis sekali dan enteng. Jadi ini semacam nanti bisa kita tutup dan ini di cover. Dan di sini adalah LCD-nya. LCD-nya juga tipis dan cenderung enteng ya. Bisa kita lihat tipisnya seperti ini, Dolby Atmos, atasnya seperti ini, sampingnya dan belakangnya Slit PC, wow the word. Oh dia ada kamera belakangnya ya, nanti bisa kita lihat ada kamera belakang, nanti kita coba, dan kamera depan juga ada yang untuk webcamnya. Lalu di dalamnya lagi ada buku manualnya. Ya, ini buku manual dan buku garansi. Itu yang ada di dalam kotaknya. Oke teman-teman, ini cara pasangnya. Ini semuanya sudah magnetik ya, tinggal kita dekatkan saja dia udah nempel. Nah, udah jadi seperti ini. Dia nggak akan bisa berdiri tanpa standnya juga. Seperti biasa kalau misalnya dia tablet, dia kan tidak ada trackpadnya, tapi ini sudah ada trackpadnya karena ini two-in-one-nya, Windows juga. Nah, kalau untuk pasang belakangnya juga semuanya magnetik, dia tinggal tempel saja. Ini ada lubang di sini, paskan dengan kameranya, kita tempel, tak, sudah dia nempel. Begitu saja. Nah, ini belakangnya ini digunakan sebagai standnya. Jadi kalau misalnya berdiri seperti ini, atau kalau misalnya kalau tinggikan seperti ini, atau misalnya landai, kita juga bisa lantaikan seperti ini. Cukup menarik ya desain seperti ini. Saya rasa ini yang pertama two-in-one Windows di Indonesia yang menggunakan build quality yang sangat bagus seperti ini. Jadi ini belakangnya ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat logonya Intel Pentium Silver, dia menggunakan 6000. Lalu di bagian atasnya di sini ada aksen, ini debus begitu, ada aksennya. Lalu wow the word Slit PC, karena ini dikatakan namanya VivoBook Slit OLED 13. Lalu ini Cultural Original, dan di sini ada kameranya. Lalu di bagian atasnya di sini juga ada aksen debus, seperti ini. Dan di sini adalah tombol powernya. Tombol powernya ada di sini. Lalu di sampingnya sini dia ada tombol volume up, volume down. Lalu ada Dolby Atmos, karena ini sudah di tune up, di setting oleh Dolby Atmos untuk audionya. Lalu di samping kirinya sini, di sini ada satu buah USB-C, dua buah USB-C, bisa untuk cas, bisa untuk data, lalu micro SD dan audio jack. Di sini juga ada speakernya. Kelebihannya two-in-one ini dia bisa tipis karena dia tidak ada kipasnya, tidak ada sistem pendingin, dan semuanya sih ada di dalam layarnya ini, mesinnya. Jadi dia sleek dan tipis. Untuk ukurannya sendiri, kalau mau bisa kita ukur itu dia cukup tipis ya. Sebentar saya ambil dulu. Ya, jadi kalau untuk Slit OLED ini, untuk ukurannya sendiri dia lebarnya ada di 31. Lalu untuk tingginya dia ada di 20. 20 ini karena di sampingnya ada konektornya ya. Kalau tidak ada konektornya dia di 19 cm, sangat tipis. Dan juga untuk tipisnya ini yang eksepsional. Bisa kita lihat ini di bawah 2 cm, cuma 1,8 cm keyboardnya. Wah, ini sangat istimewa.
Jadi untuk keyboardnya sendiri bisa teman-teman lihat di sini tidak ada backlightnya ya, tapi mungkin karena dia tipis banget seperti ini. Nah, dia ini untuk ukuran trackpadnya sudah sangat lebar ya. Dia ada di 13 cm kali 7 kali 7 cm. Jadi dia sudah cukup nyaman trackpadnya, walaupun dia juga sudah touchscreen juga. Kalau bisa kita lihat di sini dia touchscreen. Tapi trackpadnya juga nyaman digunakan, dia enteng dan mudah. Nah, untuk keyboardnya sendiri tidak membutuhkan daya karena dia sudah connect langsung ke konektornya. Jadi dayanya dia akan mengambil daya dari layarnya sendiri, karena semua powernya dan juga semua baterainya semuanya tertanam di layarnya ini. Kalau ini sudah saya nyalakan selama beberapa menit untuk setup. Di bagian kiri sini agak sedikit panas ya. Di kanan sih adem-adem aja, cuma di kiri sini agak sedikit panas. Mungkin di sini prosesornya dan VGA-nya ada di kiri sini, jadi agak panas saat menyala. Karena bisa dilihat tidak ada pembuangan udara. Lalu di atasnya sini di tombol power tadi, ini tombol power ini juga berfungsi sebagai fingerprint ternyata. Tadi saat saya setting Windows 11 di awal itu dia bisa add fingerprint, jadi ini juga berlaku sebagai fingerprint. Agak susah ya di atas, tapi ini fiturnya sangat berguna untuk nge-lock, mudah untuk membuka, dan security kita nyaman untuk digunakan. Nah, untuk feel mengetiknya sendiri, kalau kita mau coba keyboardnya ini, sebentar saya buat notepad dulu. Nah, untuk feelnya sendiri dia mengetiknya itu agak sedikit keras ya, agak sedikit keras, tapi cukup oke lah untuk digunakan untuk mengetik. Untuk suaranya sendiri bisa teman-teman dengarkan untuk mengetiknya, tidak terlalu ada suara yang signifikan, tapi ini agak keras untuk mengetik. Nah, untuk spesifikasinya sendiri kita lihat dulu. Ya, jadi dia di sini dia Windows 11 Home Single Language, lalu di sini bahasanya Inggris, Asus T3300KA VivoBook Slate, lalu dia menggunakan Intel Pentium Silver dan juga 8GB RAM DirectX 12. Kita coba kualitas suaranya ya dari laptop ini yang sudah di-tune oleh Dolby Atmos. Bagaimana suaranya? Kita coba. Ini volume saya setting di 50. Kalau 50 itu cukup pelan ya, jadi bisa terdengar tetapi suaranya relatif pelan. Kalau kita naikkan ke 70, kalau 70 suaranya cukup kencang, suaranya lebih naik. Tapi saya rasa masih kurang oke suaranya, masih kurang bulat gitu, walaupun sudah di-tune oleh Dolby Atmos. Kita coba naikkan ke 100 volume. Kalau volumenya 100 ini suaranya cukup menggelegar, cukup oke, cukup stereo sih, tapi saya rasa masih kurang lah dibandingkan laptop-laptop yang dengan power yang lebih gede dan sekelas laptopnya. Tapi kalau mengingat ini 2-in-1, ini suara yang dihasilkan sudah cukup oke, karena dia sudah 2-in-1 dengan tablet, touchscreen, dan mudah dibawa kemana-mana. Ini suaranya sudah cukup oke.
Kalau untuk kualitas gambarnya sih sudah tidak diragukan lagi ya, karena dia sudah OLED. Tapi bisa dilihat di sini layarnya ini karena seperti kaca walaupun touchscreen, dia bayangannya akan terlihat kalau kena cahaya yang terang. Kayak misalnya ini bisa dilihat bayangan saya masih kelihatan, bayangan saya merekam. Tapi kalau untuk kualitas gambar yang dihasilkan sangat baik. Viewing angle-nya juga sudah oke, dari samping juga kelihatan baik. Dan kualitas dari layarnya pun sudah oke. Jadi ini kualitas kamera depannya ya. Kamera depannya webcamnya cukup terang. Ini pencahayaannya normal saja, tidak terlalu cerah. Tapi gambar yang dihasilkan sudah oke. Yang menarik di sini dia punya dua kamera. Ada kamera belakangnya bisa kita switch begini. Nah, dia jadi kamera belakang ya. Jadi dia punya kamera belakang juga, sehingga sewaktu-waktu bisa kita gunakan kamera belakangnya, atau kalau kita lagi gunakan sebagai tablet mode. Ini cukup oke. Nah, ini kalau teman-teman mau lepas, tinggal ditarik aja teman-teman. Ditarik begini, nah langsung aja, tidak perlu pencet apa-apa. Ini sudah bisa kita gunakan sebagai tablet ya. Dia auto rotate dan dia touchscreen juga. Tetap tag di belakangnya ini masih tetap menempel. Jadi kalau kita mau taruh begini sebagai kita nonton film aja, itu bisa. Misalnya kita buka nih, misalnya YouTube. Nah, di sini kita menggunakan keyboard virtualnya youtube.com. Kita mau nonton film misalnya, nah kita tinggal pencet aja, kita nonton sudah. Nah seperti ini. Nah, kita bisa nonton seperti ini. Kita bawa kemana-mana, atau kita mau gunakan untuk edit menggunakan pensel. Nah, untuk yang versi biasa ini tidak come up dengan pensel, tapi yang special edition ada yang stick return sama satu lagi saya lupa itu apa. Tapi dia come up dengan pensel. Tapi kalau kamu mau beli penselnya sendiri, ini bisa ya. Kalian pesen di toko Asusnya, itu harganya sekitar 700.000, bisa kalian gunakan untuk sehari-hari, mau tanda tangan dokumen atau apa, itu bisa digunakan. Seperti ini pun kita bisa. Ini bag, carrying bag yang didapatkan dari paket penjualannya. Kita buka. Iya, jadi seperti ini carrying bagnya. Ada tulisannya di sini, Uncage Your Possibilities. Lalu di depannya sini ada tulisannya, kalau kelihatan mungkin di kamera, Explore More. Di sini Be Explorers, Ready, Set, Go. Cultural Originator. Di sini ada tempat untuk menaruh sling. Kalau mau ditaruh sling di sini ada tempatnya. Kalau kita buka, di sini seperti biasa ada pocket untuk masukkan laptopnya. Ini cukup tebal karetnya, tidak ada kompartemen yang lain, hanya seperti ini. Tapi ini cukup tebal karetnya, jadi aman untuk kita bawa kemana-mana.
Jadi kesimpulannya, dengan harga 9 juta ini recommended buat kalian yang cari laptop 2-in-1 yang mudah dibawa kemana-mana, yang bisa digunakan sebagai tablet, digunakan dengan pensel, digunakan dengan tangan karena dia sudah menggunakan touchscreen dan dia Windows. Dia juga cukup mumpuni, RAM-nya 8 GB, kualitas audionya pun cukup baik, sudah di tune up dengan Dolby Atmos, sudah kita coba tadi, cukup oke untuk bisa nonton sambil pergi, nonton di mana-mana bisa kita gunakan. Ini juga cocok digunakan untuk kerja yang mobile, yang mungkin kalian perlu bepergian kemana-mana. Ini cukup sleek dan ringan, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Kelemahannya saya rasa cuma satu, dia prosesornya masih menggunakan Intel Pentium N6000, jadi dia belum Core i3, belum Core i5 atau i7. Kalau dia bisa menggunakan prosesor yang lebih tinggi, dia akan lebih mumpuni digunakan. Jadi untuk pekerjaan yang enteng-enteng atau simple-simple ini dapat digunakan dengan baik. Tapi kalau untuk yang heavy duty, yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat berat, ini cukup lelet untuk digunakan. Tetapi overall ini sudah sangat baik untuk dapat kalian miliki untuk pekerjaan sehari-hari. Oke, jadi that's it for today. Ciao. Thank